Alkisah, pada masa itu hiduplah seorang putri yang bernama Dewi Kadita. Ia hidup bahagia, dicintai seluruh negeri karena paras dan budi pekertinya. Namun, kedengkian kerajaan mendatangkan kutukan keji yang merenggut segalanya dan melemparnya ke pengasingan. Di tengah keputusasaan, sebuah bisikan gaib menuntun langkahnya menuju pantai selatan. Lalu, takdir rahasia seperti apakah yang tengah disiapkan semesta untuk menyambut putri yang terbuang ini? Di masa ketika kerajaan masih berdiri megah, hiduplah seorang raja bernama Prabu Mundingwangi, atau dikenal sebagai Prabu Siliwangi keenam Raja Pajajaran, yang gemar berburu sendirian, tanpa sadar melangkah terlalu jauh ke dalam hutan yang tak terjamah. Untuk mengisi kekosongan di waktu luang, Prabu pergi ke hutan untuk berburu. Duh, kayaknya nyasar deh. Mana jauh banget lagi. Tahu gitu, nyalain Strava aja biar bisa update SG. Kayaknya Google Map aja nyerah nih. Bisa-bisa nanti ada kabel lagi raja nyasar. Masa ada Prabu segala ada setopan ini nyasar sih? Harus cepat-cepat nyari jalan keluar nih, biar bisa keluar dari hutan ini. Capek banget. Air udah habis, tenaga udah hilang. Kalau gini, yang tersisa hanya iman dan takwa. Ada pohon tuh. Kayaknya aku istirahat dulu deh sebentar di sana. Saat sedang beristirahat, Prabu pun menguap dan tertidur di bawah pohon rindang. Sepertinya itu Paduka dari Kerajaan Pajajaran.
Paduka, ayo bangun. Paduka, Lapar. MBG enak nih. Paduka, ayo bangun. Apakah kamu tersesat? Apakah ini MBG? Mai bini gua. Kamu tuh raja atau buaya darat sih? Enak aja buaya darat. Aku ini Prabu dari kerajaan Pajajaran. BTW, kamu tahu jalan keluar hutan ini nggak? Aku bisa sih bantu kamu, tapi ada satu syarat. Apapun syaratnya akan aku turuti asalkan aku keluar dari hutan ini. Ya sudah, ayo ikut temani aku. Prabu pun menuruti syarat dari Kinasih untuk ikut bersamanya. Sebenarnya kamu ini siapa sih? Kok bisa bawa aku ke kerajaan sebagai ini? Kamu ini tanya-tanya banget deh. Kalau mau tahu, tanya aja sama Dola. Dola kan tahu segalanya. Bukannya aku nggak mau nanya ke Dola, cuman kayaknya di sini susah sinyal deh. BTW di kerajaan kamu ada wifi gak? Aduh, Prabu ini banyak C3 deh. Cacicu. Jadi, aku ini Kinasih pemilik kerajaan ini. Sudah, ayo masuk. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua saling menyimpan rasa cinta. Dan pada akhirnya mereka menikah dan mengadakan pesta pernikahan yang sangat megah. Kinasih, ini akhirnya kau menjadi istriku. Iya, Paduka. Aku juga merasa bahagia sekali. Hari ini adalah hari terbahagia seumur hidup. Prabu dan Kinasih pun hidup bahagia. Selang beberapa bulan bersama, Prabu teringat dengan kerajaannya dan janji Kinasih. Aku bisa sih bantu kamu, tapi ada satu syarat. Oh iya, wahai istriku, apakah kamu masih ingat janji kita waktu di tengah hutan itu? Tentu saja, Paduka. Aku masih ingat dengan janjiku untuk menunjukkan jalan pulang. Asalkan kau harus berjanji untuk menemuiku kembali. Aku berjanji akan menemui kembali. Prajurit, Siap, Kanjeng Ratu. tolong antarkan Prabu keluar dari kerajaan ini. Siap, Kanjeng Ratu. Setibanya di kerajaan Pajajaran usai diantarkan oleh prajurit kerajaan Kinasih, Prabu melangkah gembira dan disambut oleh para prajurit yang langsung melaporkan apa saja yang terjadi ketika Prabu tidak ada di kerajaan. Hai Pilwan, Europa samek nih. Paduka urusan perang. Paduka pajak belum beres. Paduka aku belum gaji. Paduka pilotnya jatuh tempo. Paduka rakyat nggak bisa banget. Satu-satu. Ini rame banget. Kerajaan atau grup apa sih? Iya, ntar gue urus deh one-one ya. Dari mana sih bos? Berbulan-bulan nggak pulang-pulang. Kalau kalian gak percaya, aku menikahi perempuan cantik dan aku menemaninya. Padahal di sana sebelah banyak cewek cantik dan jualan. Sorry, gak minat. Usai mengurus urusan kerajaan, Prabu tertidur karena kelelahan. Dalam tidurnya, ia mengalami mimpi yang terasa begitu nyata. Terdengar suara tangisan bayi di luar kerajaan.
Prabu segera terbangun, bergegas keluar dan terkejut mendapati sesosok bayi yang tengah menangis, persis seperti dalam mimpinya. Kok ada suara bayi? Loh, kok ada bayi? Bayi siapanya? Itu adalah bayi kita, Kadita. Tolong jaga dan rawatlah dia dengan baik. Nama bayi kita adalah Dewi Kadita. Sebenarnya aku sudah mati dan aku mempercayakan Kadita kepadamu. Dewi Kandita. Kinasih, maafkan aku. Aku sudah mengingkari janjimu. Tapi aku berjanji akan merawat Kadita sepenuh hati. Kebingungan akan sosok yang tepat untuk merawat sang bayi, maka dari itu ia pun segera menikahi Nyi Blorong, sahabat masa kecilnya. Pernikahan Prabu Munding Wangi dan Nyi Blorong dikaruniai seorang putri bernama Nimas. Meski tumbuh bersama, Nimas selalu iri kepada Dewi Kadita karena merasa sang ayah pilih kasih. 17 tahun berselang, Dewi Kadita tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan berwibawa. Kabar tentang pesonanya yang menjadi buah bibir di seluruh penjuru kerajaan pun akhirnya sampai ke telinga Dewi Kadita melalui para dayangnya. Dewi Kadita, kamu viral, trending number 1 di kerajaan. Masa sih? Cantik banget, spill dong skincare-nya. Biasa aja kali. Spill dong, spill. Ya deh, nanti aku spill. Pasti skincare-nya mahal ya, merek Hermes ya. Iya. Merek Chanel ya. Iya. Yang harganya 1 jutaan itu ya. Iya. Ada Prabu. Ayo terus kita Hembas sekarang, hembas diri cantik. Kandita, Ya, ya. ayah ingin berbicara sesuatu. Ada apa ya? Apakah kau mau menjadi penerus ayah? Sudah tua. Kau pantas menjalankan dan memimpin kerajaan ini. Tapi, apakah aku pantas, ayah? Tentu saja, karena kau harapanku dan harapan mereka. Tapi, aku masih belajar, ayah. Dan kau akan menggantikanku karena hatimu lebih besar di tahtaku. Aduh, oh my god, Momski, gimana dong? Jadi bakal kasih tahta kepada Kadita. Diam kamu ah, gak bisa diam ini. Kita harus cari cara biar si Kadita gak dapet tahta itu. Terus, gimana caranya? Momski ada ide, racunin aja tuh mereka. Hah? What? Momski yakin? Yakin banget. Tapi sebelum kita racunin si Kadita, kita harus hancurin dulu tuh si tua bangka. Lah, gitu-gitu juga suamimu tuh si tua bangka. Ya, pokoknya juga itu. Rencana matang telah disusun. Mereka langsung beraksi untuk melakukan rencana awal, yaitu menjatuhkan Prabu dengan cara yang licik dan menghampiri tabib untuk membuat ramuan berdosis tinggi agar nyawa Prabu melayang. Walid, Beb, aku lagi butuh bantuan kamu nih. Bantuan apa, wahai minyak ular yang cantik dan menggoda? Aku butuh ramuan yang bisa membuat si tua bangka itu mati. Ya, si tua bangka alias Mede si Prabu itu tuh. Tapi ini semua tidak gratis ya, harus ada. Sudah pasti aman. Kalau soal itu mah mau berapapun pasti saya kasih kali, Bib. Ah, Baik, akan saya buatkan. ini tabib baca mantra apa lipsin sotik. Toksi? Nih, mendorong namanya sudah jadi. Kamu tinggal satukan saja ke dalam ramuannya, lalu kasih kepada Prabu. Berbekal ramuan yang telah didapat, ia pun langsung melakukan aksinya. Padukaku, kamu pasti sedang lelah ya sayang. Ini aku bawakan ramuan yang bisa membuat lelahmu menghilang seketika. Blorong, kau sangat perhatian sekali. Aku sangka kau semanis ini, wahai istriku. Terima kasih sayangku, cintaku, duniaku, my Blorongku, I love you. Mwah.
ini minuman apa? Dorong, Kak, kamu. Rasakan tuh tua bangka. Kena juga kan lo sekarang. Lagian siapa suruh ngasih tahta ke si Kadita itu? Padahal kan Dimas lebih pantas mendapatkan tahta itu. Ayah! 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 Borong! Dasar kau jahat! Teganya kau bunuh ayahku padahal dia suamimu sendiri, Borong! Ayah! 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 Kepergian Prabu ternyata masih belum membuat Nyi Blorong dan Dimas merasa puas. Sesuai rencana awal bahwa setelah menjatuhkan Prabu, langkah selanjutnya mereka ingin menyingkirkan Dewi Kadita dengan melakukan hal licik dan sadis untuk kedua kalinya. Sebut gini, gimana kita buat TikTok yang lebih viral itu? Ayo, ada soundkan nih buat kita goyang-goyang. Kalian malah asik-asikan di sini, ah? Mau duit gak? Iya, mau Nyonya. Nyonya mau apa? Mau pizza? Mau burger? Mau maca? Apa mau suami orang lagi? Ih, enggak. Istri pertama Prabu itu is dead. Makanya dia nikahin aku. Dasar kampung. Makanya kalau ngomong itu pikir dulu dong. Ya deh, ya maaf Nyonya. Ampun Nyonya. Jadi apa mau Nyonya? Udah. Intinya, sekarang aku mau kalian cariin orang pintar. Tapi Nyonya, Tuan Abed Astan kan orang luar, bukan orang Pajajaran. Maksudku, orang pintar itu dukun. Tahu gak dukun? Sukun? Dukun! Dukun buat apa Nyonya? Buat ngeguna-guna si Kadita. Aku gak mau kalau yang nerusin tahta kerajaan ini tuh si Kadita. Harus anakku, Nimas. Iya Nyonya, laksanakan. Para prajurit membawa orang pintar itu ke ruangan Nyi Blorong, dan di sana sudah ada Nyi Blorong yang sedang berdiri santai. Nyonya, ini orang yang diinginkan oleh Nyonya. Nyonya, saya diinginkan untuk menjadi suami Nyonya yang baru. No, bukan buat itu mbah. Lagian, siapa juga yang mau punya suami udah tua bangka kayak gini? Masa saya turun selera dari Prabu ke aki-aki udah bawa tanah kayak gini? Siapa tahu ada lowongan gitu Nyonya. Hadeh, bukan buat itu mbah. Jadi di sini saya meminta bantuanmu. Apapun itu Nyonya akan saya laksanakan. Baik mbah, jadi saya butuh bantuan untuk menyingkirkan Kadita dari kerajaan ini. Cuman itu Nyonya, gampang banget sih. Kirain sesulit TK kelas 12 SMA. Hadeh, cepet deh mbah, banyak yang cucu banget. Iya Nyonya, ini akan saya buatkan. Mas kau dialihkan akak, dialihkan akak. 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 Izin perintah Nyonya, sudah selesai. Baik mbah, terima kasih. Hanya dengan satu kedipan mata, Nyi Blorong sukses membuat sang dukun pingsan seketika. Dalam sekejap, asap tiba-tiba mengepung tubuh Kadita yang sedang berbaring di kasur. Dan saat ia bangun, betapa terkejutnya Kadita saat bangun dan melihat cermin. Kenapa ada yang beda ya? Tidak, wajahku mengapa menjadi buruk rupa seperti ini? Sebaiknya aku harus segera meminta bantuan. Au! Lah, kau ini siapa? Kau tinggal sini kah? Perasaan di sini semua cewek cantik. Gak ada tuh yang buruk rupa kayak kamu.
Dari matanya sih, Kadita yang cantik itu ya. Kok sekarang gini sih? Iya, ini aku. Tolong aku nih Mas adikku. Jangan sentuh-sentuh Nimas dan jangan minta tolong sama Nimas, dasar anak gak punya ibu. Hah? Kau bukan saudariku, dasar jelek. Lihat tuh mukamu breakout parah. Iu, pasti salah skincare. Iya. Makanya kalau beli skincare jangan yang murahan. Kadita yang sedang menjadi buruk rupa diusir oleh kerajaan. Diusir oleh warga-warga yang dulu sangat menghormatinya. Justru malah mengkhianatinya. Ia berlari ke arah hutan di mana ia menemukan sebuah batu untuk bertapa. Aku sudah menyerah, tetapi aku tidak mau hidup seperti ini. Sebaiknya aku bertapa saja untuk menenangkan kegelisahanku. Wahai Dewi Kadita, putri kerajaan Pajajaran, pergilah engkau ke laut selatan, basuhilah dirimu di riuhnya ombak. Hah? Siapa itu? Aku adalah roh laut. Sebaiknya kau lakukan saja apa yang aku katakan kepadamu, dan percayalah, kau akan bisa menemukan jalan keluar. Meski ragu, tetapi entah mengapa Kadita tetap pergi dan ingin menenggelamkan diri ke pantai selatan. Saat ingin membasuh wajahnya, seekor naga sakti keluar dari persembunyiannya. Siapa yang berani menyentuh daerah kawasanku? Hah? Siapa kamu? Kau tidak tahu siapa aku. Akulah penguasa laut ini. Kau kesini ada apa? Aku ingin menjadi penguasa lautan ini. Dunia tidak semudah itu, adek. Kau harus bisa mengalahkanku. Lalu setelah itu, kau mendapatkan Trisula dan menjadi penguasa laut ini. Baiklah, jika aku menang, maka bukan hanya aku yang mendapatkan Trisula Sakti dan menjadi penguasa lautan ini, tetapi kau juga harus menjadi penjagaku untuk selalu setia di sampingku selamanya. Baiklah, tapi itu pasti tidak akan terjadi. Tak ada satu orang pun yang bisa mengalahkanku. Semua itu menjadi santapanku. Begitupun juga kamu. Baiklah, buktikan saja. Itulah kamu Kadita. Baiklah, kau pantas menang. Kau mendapatkan sesuatu ini dan menjadi penguasa laut ini. Begitupun juga aku akan selalu menemanimu, wahai ratuku Nyai Kadita. Berhasilnya Kadita mengalahkan naga sakti penjaga laut selatan dan mendapatkan Trisula Sakti itu. Kadita membasuh mukanya dengan air laut. Akhirnya, kutukan ini hilang. Aku harus segera kembali ke kerajaan sebelum semuanya tambah berantakan. Dengan kekuatan baru yang besar dan juga tekad yang tinggi, ia kembali ke kerajaan Pajajaran untuk membalas dendamnya pada Nyi Bloro. Akhirnya, kekuasaan ini menjadi milik kita nih Masku sayang. Tentu saja putriku yang cantik. Lagi pula kau dapat kecantikan ini dari siapa kalau bukan dari ibumu yang cantik mempesona ini? Kau Kadita? Bagaimana bisa kau? Terus dia melakukan apa? Diam kamu Nimas, sebaiknya kamu lari, sembunyikan dirimu. Apa mau Kadita? Bukankah sudah jelas? Aku di sini untuk merebut apa yang seharusnya aku miliki sejak awal. Takkan kubiarkan. Wah, berani melawan ya kau.
Baiklah, mari kita selesaikan. Naga, serang mereka. Prajurit, serang naga. Mati kamu. Ibu, ibu, kau jahat, Kadita. Tega-teganya kamu bunuh ibuku. Kau bilang aku jahat. Setelah apa yang ibu lakukan padaku dan ayahku sehingga hidupku seperti ini, kau masih bilang aku jahat. Tapi tidak perlu membunuh ibu. Tentu saja perlu. Apakah ibumu tidak membunuh ayahku? Ingat nih mas, darah dibayar dengan darah. Darah tidak bisa dibayar dengan maaf. Ibu, malang sekali nasibmu nih mas. Akulah Ratu Laut Selatan dan aku juga Ratu Pajajaran yang agung. Kalian ikuti saya. Akhirnya aku berhasil menyingkirkan mereka yang menghalangiku. Ayah, tenanglah di sana. Aku di sini akan memikul bebanmu sebagai pemimpin. Dan begitulah kisah ini berakhir. Bukan dengan kemenangan yang utuh, melainkan luka yang tertinggal di setiap hati. Cinta yang dulu bersemi, berubah menjadi duri yang melukai. Kesetiaan yang dijanjikan, luntur oleh waktu dan kelalaian. Dan kebaikan yang tulus, ternodai oleh iri dan ambisi. Tahta memang kembali pada pemiliknya, namun harga yang dibayar adalah kehilangan yang tak tergantikan. Maka ingatlah, hati yang dipenuhi dengki akan melahirkan kehancuran, dan kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanyalah awal dari tragedi berikutnya. Inilah legenda yang tak hanya untuk dikenal, tetapi untuk dipahami, bahwa dalam hidup yang paling berbahaya bukanlah musuh di luar sana, melainkan kegelapan yang tumbuh di dalam diri manusia. Tadi tuh lah. Kita itu lah. Tok. Dar. Bebas. Manusia. Kembali mengulang kenangan masa-masa indah, senyum bahagia yang mungkin takkan lagi datang. Bagaikan sungai yang berjalan bertemu di laut yang sama. Begitu pun juga kita manusia
ada pisah dan pertemuan, tangisan dan tawa, sedih dan bahagia, tak kekal hanya sementara. Usap air mataku, sadari waktu akan berlalu, rindu yang lalu kan jadi satu. Senyumlah bersamaku, sabarlah menunggu, kita akan